Salam Indonesia, salam Nusantara, puji nama Tuhan. Salam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati kita semuanya, dan puji Tuhan, malam hari ini atau sore hari ini kita boleh ketemu kembali melalui renungan pada sore hari. Dan firman Allah yang saya ambil dari Filipi 4 ayat 7, 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah adalah cara mengatasi kekhawatiran. Kalau saya melihat di jalan-jalan sana, ada banyak orang bertambah orang-orang yang stres. Ya, kita tidak tahu apa penyebabnya, tetapi dengan situasi dan kondisi yang kita alami, COVID yang berkepanjangan, retail-retail raksasa gugur, pemilik-pemilik modal banyak yang bangkrut, usaha-usaha banyak yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, orang-orang banyak yang menganggur. Dan begitu luar biasanya keadaan dan situasi oleh karena COVID-19 ini. Bertambah-tambah kekhawatiran orang, kapan ini berakhir, kapan ini akan selesai. Karena semakin banyak varian-varian yang muncul. Dan ada lagi banyak masyarakat yang tidak disiplin untuk menggunakan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Tetapi himbauan-himbauan pemerintah banyak kali dilanggar oleh karena situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan mungkin. Tapi saya mau katakan ada cara untuk mengatasi kekhawatiran kita sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah. Karena kita tahu bahwa ada 3 panah api dari si iblis yang dilancarkan kepada orang-orang, siapapun itu. Yang pertama itu adalah kebimbangan. Orang-orang disuruh untuk bimbang, ragu-ragu. Supaya apa? Supaya tidak tenang dalam kehidupannya. Kalau orang sudah tidak tenang dalam hidupnya untuk bekerja, tidak lagi penuh dengan kepastian. Dia tidak lagi melakukan dengan semangat karena dia ragu-ragu, bimbang untuk melakukannya. Yang kedua yang dikerjakan oleh setan itu adalah khawatir. Khawatir belum tentu terjadi, belum tentu, tetapi sudah dipikirkan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kita boleh-boleh saja punya rencana 20, 30, 40 tahun ke depan. Boleh saja, tapi jangan dalam kekhawatiran. Maka Yesus katakan kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari, dan selebihnya tidak perlu. Lalu kemudian, dan firman Allah katakan lagi yang ketiga, takut. Takut tidak akan selesai COVID-19. Takut berusaha, takut untuk berinovasi baru, takut. Itu panah api si iblis yang terus akan dipanahkan kepada Anda supaya Anda tidak menjadi manusia yang efektif, yang inovatif di dalam kehidupan Anda. Dan supaya Anda hilang kepercayaan Anda, hilang iman Anda kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran kita ini? Alkitab tadi yang sudah kita baca bahwa dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi hanya dapat diatasi dengan doa. Wah, simpel kan? Obatnya hanya doa. Kalau Anda mau hilang kekhawatiran, kebimbangan, obatnya hanya doa. Caranya hanya berdoa, nggak ada yang lain. Makanya doanya bagaimana? Apa arti doa itu sebenarnya? Supaya kita tahu, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan.
dan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, sekaligus juga ada permohonan, permintaan. Di dalam doa itu juga kita tadi bisa dikatakan Alkitab mengucap syukur kepada Dia. Itu arti doa. Tapi yang paling penting yang saya katakan, di dalam doa itulah kita membangun intimasi kita dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, sampai kita merasakan hadirat Allah turun dalam kehidupan kita, sampai kita merasakan kekuatan Allah dalam melangkahkan kaki kita, sampai kita mengalami hilangnya rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir itu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa bebas dengan melangkah. Itu tadi arti doa. Terus yang kedua, cara berdoa. Kalau kita nggak tahu caranya berdoa, kita salah-salahan saja berdoa. Caranya ialah penuh dengan penyerahan diri. Jadi kalau orang penuh menyerahkan diri, ya sudah, orang Jawa bilang pasrah bongkoan, ya, pasrah betul-betul kepada Tuhan. Lalu juga dengan sungguh-sungguh hati, bukan hanya sekedar hadir, tidak. Sudah tadi dia merasakan kuasa Allah, dia membangun intimnya dengan Tuhan. Arti doa tadi. Lalu kemudian caranya berdoa, dia menyerahkan diri, lalu sungguh-sungguh hati, lalu percaya. Jadi kalau Anda berdoa nggak percaya, nggak usah berdoa. Kalau Anda berdoa harus percaya, harus beriman. Supaya apa? Doamu dijawab. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Allah berkata, carilah maka kamu akan mendapat, minta maka kamu akan menerima, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetuk pintu dibukakan baginya. Jadi pastikan engkau percaya, beriman, supaya Tuhan menyatakan kebaikan kepadamu. Lalu yang tidak kalah pentingnya ini, hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa, ketika kita berdoa kepada Allah, memang ini hambaku mau ditolong ini. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu, aku tahu pekerjaanmu. Dan saat ini aku tahu kesusahan yang sedang kau alami, aku akan tolong engkau. Sampai begitulah Tuhan mengatakan kepada kita. Karena apa? Aku tahu dia mencintai, aku tahu dia malam-malam datang kepadaku, pagi datang kepadaku, siang datang kepadaku. Dia menaruh firman-Nya dalam hatiku, dalam hatinya, dalam pikirannya. Ya, firman Allah, firman-Ku menguasai hidupnya. Wah, kalau sudah pujian Tuhan itu udah jangan lagi tanya. Pasti Tuhan akan terus bersedia menjadi penolong Anda. Nah, setelah kita tadi tahu arti doa, cara berdoa, dan ketiga hasil doa. Nah, itu tadi, ketika Anda berdoa, maka Anda akan dijawab. Kalau Anda berdoa tidak dijawab, itu kan membuat kita tidak bergairah untuk berdoa. Tapi ketika doa kita dijawab, kita akan mengalami yang namanya kesukaan. Dan kalau saya pernah katakan di khotbah-khotbah saya yang lalu, saya katakan bahwa ketika 1000 kali saya khawatir, maka 1001 kali saya berdoa. Seberapa banyak kali pun saya khawatir, saya akan lebih banyak lagi berdoa kepada Tuhan. Sampai kekhawatiran itu lenyap. Sampai Tuhan menjawab doa saya. Itu caranya. Jadi yang kedua, hasil doa itu damai sejahtera. Jadi kita mengalami damai, mengalami kekuatan. Makanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Karena hati dan pikiran ini sering membuat kita, kalau nggak di dalam Tuhan, bisa membuat khawatir, bisa membuat takut, pikiran kita kacau. Itu sebabnya banyak orang-orang di jalan-jalan sana. Tapi kalau ada damai sejahtera, kita pasrah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Dan yang ketiga, hasil doa itu adalah dinyatakannya kuasa Allah dalam hidupmu. Ketika Allah menyatakan kuasanya atau mujizatnya dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya mengatakan bagaimana Allah menyatakan Yesus itu Allah yang memiliki kuasa, memiliki belas kasihan, memiliki kasih karunia.
Jadi kalau itu ada di dalam kehidupan kita mengenal siapa Yesus itu, maka kita akan bergantung sepenuhnya. Karena kuasanya kita butuhkan setiap hari. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita membutuhkan kuasanya, kita membutuhkan urapannya, kita membutuhkan Dia dalam kehidupan ini. Saya setiap pagi, setiap sore, malam, kapanpun, saya mengatakan saya butuh Tuhan. Saya butuh kuasa-Mu terus menyertai hamba-Mu dalam perjalanan kehidupan ini. Dan itu sebabnya saya mau katakan, jangan pernah khawatir. Ada cara mengatasi kekhawatiran kita. Tuhan sudah memberikan solusi bagi kita. Dan yang terakhir, ketika kita hasil doa itu, Tuhan menyatakan pemeliharaannya dan kepeduliannya bagi kita. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan yang memelihara kita, serahkanlah kekhawatiranmu karena aku yang memelihara kamu, maka kita tidak akan pernah lagi khawatir. Kita tidak akan pernah lagi takut karena Tuhan peduli terhadap kita. Manusialah yang kadang-kadang bimbang, manusialah yang kadang-kadang ragu, manusialah yang kadang-kadang khawatir, dan manusialah yang kadang-kadang takut, tapi tidak mau menyerahkannya kepada tangan Tuhan. Tidak mau. Aneh. Khawatir tapi tidak mau menyerahkannya. Berlutut di hadapan Tuhan, berlutut di kamar Anda, berlutut di ruangan gereja Anda. Minta kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kebaikan, minta belas kasihan, minta kuasa Tuhan, minta mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Jadi jangan pernah lagi khawatir, karena Anda tahu obatnya. Hanya satu, yaitu berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita bersyukur. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati firman-Mu. Di luar sana ada banyak orang-orang khawatir. Semoga mereka bisa mendengarkan firman Allah ini dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati pemimpin kami, pemimpin bangsa ini dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati saudara-saudara kami. Dan juga bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, izinkan saya berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sadar aku orang berdosa. Ampunilah segala dosa dan kelemahan dan pelanggaranku. Aku membuka hatiku untuk Engkau masuk menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupanku. Aku percaya akan kehidupan kekal berasal daripada-Mu. Dan saat ini aku memiliki kepastian hidup kekal untuk masuk surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Dan bagi Anda yang sakit, saya mau katakan, Yesus sangat peduli terhadap Anda. Jangan Anda khawatir tentang sakit penyakit Anda tidak akan disembuhkan. Saya mau katakan dari hatiku yang paling dalam, Yesus mengasihi engkau. Saya tidak bisa menolong Anda lebih, tapi saya sebagai hamba Tuhan diajar untuk berdoa bagi semua orang, termasuk bagi orang-orang yang sakit. Hari ini saya mau katakan, Yesus hadir di ruangan Anda, di tempat Anda saat ini mendengarkan firman Allah ini. Saya mau katakan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, stroke kah itu, kolesterol kah itu, darah tinggi kah itu, jantung kah itu, cancer kah itu, tumor kah itu, gagal ginjal kah itu, jantung kah itu, dalam nama Yesus, ketika engkau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilurnya oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan sudah menemukan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat kita terus beraktivitas. Jangan lupa saat kita tertidur, mari tetap baca firman Allah, mari tetap terus berdoa, menyerahkan hidup ini, supaya kita besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Saya mau katakan lagi bahwa berbahagialah orang yang menyimpan, mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah itu dalam hidupnya. Firman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Puji Tuhan. I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia
yang berikan kekuatan kepadaku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom bagi Indonesia.